Apa salah satu perubahan terbesar setelah munculnya internet dan media baru? Jelas jawabannya adalah media sosial. Kalau dulu kita menonton berita melalui televisi, mencari informasi terbaru dari radio atau koran. Beberapa tahun belakangan ini kita punya mainan baru bernama media sosial. Dan semua informasi yang awalnya kita peroleh dari media-media konvensional semacam televisi, koran, radio, majalah, dan lain sebagainya, yang termasuk ke dalam generasi tua, sekarang kita bisa mendapatkan informasi apapun itu melalui media baru, yaitu salah satunya media sosial. Ya Facebook, ya Twitter, ya Instagram, dan lain sebagainya. Menurut laporan terbaru We Are Social dan Hootsuite, jumlah pengguna media sosial di seluruh dunia itu mencapai 4,76 miliar pada Januari 2023. Angka ini itu setara dengan 59,4% dari total populasi dunia saat ini. Jumlah penduduk bumi saat ini itu sudah tembus lebih dari 8 miliar. Nah, terus bagaimana dengan Indonesia? Menurut sumber yang sama, hingga Januari 2023, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia itu mencapai 167 juta orang. Jumlah tersebut setara dengan 78% dari jumlah total pengguna internet di Indonesia yang mencapai 212,9 juta. Media sosial itu bukan sekadar media yang dipakai untuk bersosialisasi, tapi lebih dari sekedar itu. Media sosial adalah candu. Dulu, Karl Marx menulis dalam bahasa Jerman bahwa agama adalah opium bagi masyarakat, yang kemudian diterjemahkan menjadi agama adalah candu. Nah, sekarang, dewasa ini, beberapa tahun belakangan ini, media sosial juga sudah menjadi candu bagi masyarakat. Media sosial adalah opium bagi kehidupan masyarakat di muka bumi. Hampir sebagian besar dari kita adalah penikmat media sosial, pengguna media sosial. Tidak bisa kita pungkiri, akhir-akhir ini kita tidak bisa melepaskan diri dari keberadaan media sosial. Setiap hari, kita pegang ponsel, menjelang tidur, mau mandi, di jam kantor, sambil menggendong anak. Kita hampir tidak bisa tidak memegang HP. Bukan apa-apa, memegang HP kalau bukan menonton film pasti sedang berselancar di media sosial. Stalking postingan teman-teman, tetangga, idola, atau scroll-scroll feed Instagram sendiri. Berselancar di media sosial menjadi permainan yang mengasyikkan. Kita nggak sadar sudah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk stalking postingan teman-teman, tetangga, idola, nge-like dan ngomentarin postingan mereka. Lalu kemudian tiba-tiba sudah 5 jam. Jadi mungkin tiba-tiba kita sudah 3 jam berselancar di Instagram. Kita sudah 4 jam bermain TikTok. Kita sudah 5 jam bermain atau menonton YouTube. Sampai-sampai kita lupa bahwa kita itu punya kehidupan sosial. Dan karena asyik bermain media sosial, berselancar di dunia maya, akhirnya kita menganggap dunia nyata itu sudah tidak menarik lagi untuk bersosialisasi. Kita lupa kalau kita itu punya kehidupan di luar dunia maya di mana kita berselancar setiap hari. Untuk sekedar bernafas dan kemudian merasakan denyut nadi kehidupan alam sekitar. Yang kita sering lakukan akhir-akhir ini adalah mengunggah setiap aktivitas ke dunia maya. Seakan-akan wajib untuk update aktivitas keseharian di internet atau media sosial yang kita punya. Seakan-akan dunia harus tahu kemana saja kamu pergi hari ini. Kamu sudah ketemu dengan siapa saja, makan apa saja kamu hari ini, menggunakan outfit macam apa kamu malam ini. Seakan-akan semua itu harus kamu kabarkan ke dunia, ke muka bumi. Sehingga bahkan ada beberapa orang yang tidak mau mengupdate foto mereka ke Instagram, bikin story, kalau tidak punya foto baru, pergi ke tempat-tempat baru, menggunakan baju mewah atau nongkrong di kafe-kafe yang Instagramable. Akibat candu media sosial, sebagian besar dari kita itu mulai lupa siapa diri kita, untuk apa hadir ke dunia, bagaimana harus menghargai kehidupan, menghidupi kehidupan, bagaimana harus menjadi diri yang tenang dan damai. Karena media sosial sudah menjadi candu, maka apapun yang kita lakukan adalah menyelaraskan dengan apa yang ada di medsos. Pada akhirnya, media sosial itu seperti opium, seperti drugs, yang dapat mempengaruhi fungsi biokemikal dalam tubuh dan kemudian mematikan saraf motorik kita. Bahkan sebuah judul artikel menarik dikeluarkan oleh BBC, bahwa ketergantungan pada media sosial adalah ketergantungan yang lebih parah daripada alkohol dan narkoba. Itulah kenapa kemudian mungkin Guntur Alam mengatakan bahwa
Media sosial adalah tempat di mana banyak manusia yang tidak berlogika, reaktif, impulsif itu berkumpul dan mengembangkan habitat mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa terlalu banyak menggunakan media sosial, terlalu sering menggunakan mesin digital dalam kehidupan normal kita, apa-apa menggunakan media sosial, apa-apa menggunakan gadget, maka pelan-pelan kehidupan kita itu akan menjadi seperti mesin. Kita akan menjadi seperti robot, tanpa perasaan, tanpa benar-benar bisa menghargai kehidupan yang kita sudah jalani, yang kita punya. Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan oleh BBC pada tahun 2018, sebanyak 3 miliar orang, sekitar 40% dari populasi dunia, menggunakan media sosial. Dan menurut sejumlah laporan, kita menghabiskan rata-rata 2 jam setiap hari untuk membagikan, menyukai, menulis tweetan, dan memperbaharui perangkat media sosial kita. Artinya, sekitar 1,5 juta tweetan dan foto Snapchat yang dibagikan setiap menitnya. Jadi bagaimana sebenarnya media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram menurut sains itu bisa merusak kesehatan mental kita. Yang secara umum bisa kita katakan merusak kehidupan kita. Kehidupan kalian, kehidupan kamu. Kita menggunakan media sosial untuk tujuan rehat dari dunia realitas yang kita jalani sehari-hari. Kita berselancar di dunia maya, di media sosial, itu kadang-kadang beralibi untuk mencari kesenangan, mencari hiburan, atau menepi dari sabrek rutinitas yang kita sudah jalani seharian penuh. Namun ternyata unggahan-unggahan orang lain yang kita lihat di media sosial itu malah menyebabkan kita semakin stres. Terutama hal ini terjadi pada perempuan. Pada tahun 2015, peneliti pada Pew Research Center yang berbasis di Washington DC berupaya untuk mengetahui apakah media sosial itu lebih menyebabkan stres dan bukannya menguranginya. Ia melakukan survei yang melibatkan 1.800 orang. Hasilnya menyatakan bahwa perempuan disebutkan lebih mengalami stres dibandingkan laki-laki. Ditemukan bahwa Twitter itu menjadi penyumbang paling penting karena meningkatkan kesadaran mereka akan tekanan yang dialami oleh orang lain. Kalau kita sadar, media sosial bukan hanya penyumbang pada peningkatan stres penggunanya, tapi juga membuat suasana hati penggunanya menjadi lebih rendah. Pada tahun 2014, peneliti di Australia itu menemukan bahwa mood atau suasana hati para responden mereka lebih rendah setelah menggunakan Facebook selama 20 menit dibandingkan mereka yang hanya berselancar di internet. Studi ini menunjukkan bahwa orang merasa seperti itu, merasa lebih rendah moodnya, karena mereka melihat bahwa menghabiskan waktu di media sosial Facebook itu hanya buang-buang waktu saja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat temukan banyak orang yang membanding-bandingkan kehidupan pribadi mereka dengan apa-apa yang mereka temukan di media sosial, yang mereka temukan di Instagram. Misalnya, tentang hubungan yang langgeng, tentang sikap yang romantis terhadap pasangan. Yang setelah kalian menonton potongan-potongan tayangan di Instagram, kalian menuntut pasangan kalian itu untuk berlaku sama seperti yang ada di Instagram, seperti yang dianjurkan oleh kata-kata atau potongan kata-kata parsial yang ada di Instagram. Kebanyakan dari kalian mungkin pernah merasakan emosi negatif seperti frustasi dan iri pada kehidupan orang lain hanya karena kalian melihat foto-foto unggahan mereka di media sosial. Kita kerap iri pada kehidupan orang lain yang tampak bahagia ketika mereka mengunggah foto mereka saat melancong ke luar negeri. Kita iri pada kehidupan teman atau tetangga hanya karena kita melihat foto mereka di Instagram. Ketika mereka mengendarai sepeda motor keluaran terbaru, punya mobil baru, misalnya, kita iri seolah-olah kita melihat mereka itu bahagia, mereka senang, mereka sukses. Padahal sebenarnya kita tidak bisa mengukur kebahagiaan atau kesuksesan orang lain hanya dari bagaimana mereka mengunggah foto-foto aktivitas keseharian mereka, bagaimana mereka menghabiskan waktu liburan, bagaimana mereka mengendarai mobil baru, bagaimana mereka punya rumah baru. Tidak bisa. Itulah kemudian kenapa kehadiran media sosial dan konten-konten di dalamnya itu membuat kalian mengalami apa yang disebut dengan kecemasan, yang biasanya ditandai dengan perasaan gelisah dan khawatir, susah tidur, susah berkonsentrasi. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Computers and Human Behavior menemukan bahwa orang-orang yang menggunakan 7 atau lebih jenis media sosial itu bisa menderita 3 kali atau lebih gejala kecemasan dibandingkan mereka yang hanya menggunakan 2 jenis media sosial atau tidak menggunakan sama sekali. Memang belum ada penelitian yang mampu menjelaskan bagaimana media sosial itu bisa menyebabkan kita mengalami kegelisahan atau kecemasan. Tapi selama beberapa tahun belakangan saya mengamati bahwa kita yang sudah dibombardir oleh media sosial setiap hari,
yang setiap hari bersama-sama dengan media sosial dari sebelum tidur hingga bangun tidur, kerap mengalami kegelisahan atau kecemasan kalau dalam sehari saja tidak melihat unggahan teman-teman. Atau dalam sehari saja kita tidak mengunggah foto atau status apapun di media sosial yang kita punya. Atau dalam kasus yang lain, kita seringkali merasa gelisah, merasa cemas kalau tidak segera mengabarkan di media sosial tentang aktivitas terbaru yang kita sudah lakukan. Misal, kamu pergi ke gunung atau pergi ke tempat-tempat indah di dunia. Saya yakin kamu gelisah kalau tidak segera mengabarkan aktivitas itu ke teman-teman yang terhubung melalui media sosial. Kalian diserang rasa cemas, menunggu dengan harap-harap cemas tanggapan apa yang akan teman-teman kalian berikan mengenai unggahan terbaru kalian di media sosial. Kalian akan mengecek berkali-kali sudah berapa banyak orang yang menonton story kalian. Sudah berapa banyak orang yang nge-like dan merepost unggahan kalian di media sosial. Itu kegelisahan, kecemasan-kecemasan yang seringkali kalian alami sejak hadirnya media sosial di tengah kehidupan kalian. Contoh lain misalnya yang lebih konkret, ini pengalaman sendiri. Tahun 2018, bulan Agustus, saya dan teman-teman kami berempat itu naik gunung Semeru. Kita sudah pernah berdiri di puncak Semeru. Kami melakukannya selama 3 hari. Kami berangkat sekitar jam 6 pagi sampai di lokasi pertama, tempat kami di briefing oleh petugas, itu sekitar jam 10 atau setengah 11. Kemudian kami langsung berangkat menuju Ranukumbolo. Itu kira-kira sampai di sana jam 4-an, pas saat matahari mau terbenam. Nah, kami mendirikan tenda, kemudian masak dan mengambil banyak foto. Kemudian besoknya sekitar jam 7 atau jam 8 kami berangkat ke Kalimati dan sampai di sana itu sudah sore, mungkin sekitar jam 4-an. Kami masak dan beristirahat untuk menyiapkan tenaga sebaik mungkin karena malamnya kami harus naik ke puncak. Jadi malamnya jam 11 malam kira-kira itu kami mulai pendakian ke puncak Mahameru. Dan kita sampai di puncak Mahameru itu sekitar jam setengah 6. Pokoknya tepat ketika matahari terbit. Itu sebuah keberuntungan yang tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang. Nah, seturun kami dari puncak Mahameru, itu kami langsung mencari warung makan yang ada wifi-nya untuk sharing foto yang selanjutnya kami unggah di media sosial yang kami punya. Foto-foto yang saya ambil di sepanjang perjalanan menuju puncak, itu secara berkala saya unggah di story WhatsApp saya. Dan kemudian, baik saya maupun teman-teman yang lain itu menunggu seberapa banyak orang yang sudah menonton story itu dan seberapa banyak orang yang mengomentarin foto-foto yang kami unggah di story WhatsApp itu. Dan kita ya mengalami apa yang disebut dengan harap-harap cemas, menanti-nanti tanggapan seperti apa yang akan mereka berikan tentang foto-foto yang kami unggah di story WhatsApp kami itu. Ini bukti bahwa kita kerap nggak sabar, gelisah yang teramat sangat karena ingin segera mengabarkan aktivitas-aktivitas yang baru kita lakukan ke media sosial. Pada tingkat yang lebih serius, dampak kehadiran media sosial ini, kalau kita menjadi pengguna berat, ya, adalah kita akan mengalami penyakit yang lebih parah, yaitu depresi dan susah tidur. BBC melaporkan pada tahun 2018 bahwa 2 penelitian yang melibatkan lebih dari 700 siswa menemukan bahwa gejala depresi seperti suasana hati yang rendah dan perasaan tidak berarti dan tanpa harapan itu terkait dengan kualitas interaksi online. Para peneliti menemukan bahwa gejala depresi yang lebih tinggi di antara mereka itu memiliki lebih banyak interaksi negatif di media sosial atau di media online. Sebuah studi serupa yang dilakukan pada tahun 2016 yang melibatkan 1.700 orang itu menemukan risiko depresi dan kecemasan mencapai 3 kali lipat di antara orang-orang yang paling banyak menggunakan platform media sosial. Penyebabnya adalah perkiraan atau persepsi mereka, termasuk perundungan cyber, memiliki pandangan terdistorsi mengenai kehidupan orang lain, dan merasa menghabiskan waktu di media sosial itu adalah sebuah pemborosan waktu, pekerjaan yang sia-sia. Tidak hanya itu, media sosial juga menyebabkan kalian susah tidur. Dulu manusia menghabiskan waktu di malam hari itu dalam kegelapan. Tapi hari ini, dewasa ini, kita sudah dikelilingi dengan pencahayaan buatan sepanjang hari dan sepanjang malam. Para peneliti telah menemukan bahwa cahaya buatan ini dapat menghambat produksi hormon melatonin yang ada pada tubuh kalian, di mana hormon ini itu sebenarnya memudahkan kalian untuk tidur. Artinya, jika produksi hormon melatonin ini terhambat,
karena kalian terlalu sering mengkonsumsi media sosial, maka tidak heran kalau kalian akhir-akhir ini itu susah tidur. Buktinya jelas, ada banyak di antara kalian yang tidak bisa tidur, bergadang sampai pagi, bukan karena kalian tidak ngantuk, tapi karena kalian tergoda untuk membuka kembali aplikasi media sosial yang ada di HP kalian. Ini harus diakui secara jujur. Menurut penelitian yang tadi saya sebutkan, cahaya biru yang dipancarkan layar ponsel pintar atau laptop yang kalian punya itu menjadi biang keladinya. Artinya, berbaring di atas bantal pada malam hari sambil mengecek Facebook, Twitter, atau Instagram, tidur kalian akan terganggu. Kalian akan cenderung gelisah. Kalian akan cenderung melakukan pengecekan media sosial secara obsesif. Mungkin saja kalian sudah mau tidur, tapi kalian gelisah, sehingga kalian mengecek kembali HP kalian, menyalakan sambungan internet, kemudian mengecek kembali aplikasi media sosial yang ada pada HP kalian itu. Sehingga waktu kalian untuk tidur itu mulai terpotong, kalian akan bergadang sampai pagi bahkan. Jadi sebenarnya, kalian bergadang sampai pagi, kalian tidak bisa tidur sampai pagi, itu bukan mengalami penyakit atau gejala yang disebut dengan insomnia. Tapi karena waktu tidur kalian itu sudah tersita oleh keberadaan media sosial. Mau tidur selalu nggak jadi. Mau tidur selalu tertunda sampai pagi karena tangan kalian itu tidak bisa dilepaskan dari gadget. Yang tidak kalah penting adalah media sosial juga menyebabkan penggunanya, kalian itu mengalami kondisi yang mengerikan, yang disebut dengan kesepian. Sebuah studi yang dipublikasikan di Journal of Preventive Medicine Amerika pada tahun 2017 yang mensurvei 7.000 orang berusia 19-32 tahun menemukan bahwa mereka yang menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial memiliki risiko 2 kali lipat untuk mengalami keterkucilan sosial yang meliputi rendahnya rasa sosial, kurang hubungan dengan sesama, kurang menjalin hubungan yang berarti. Menghabiskan waktu lebih banyak di media sosial itu dapat menggantikan interaksi tatap muka. Tapi pada waktu yang bersamaan itu juga dapat membuat kalian merasa terasing, merasa teralienasi dari kelompok-kelompok sosial di mana kalian berada. Argumentasi dan data-data yang saya sebutkan dari tadi itu sudah cukup jelas menggambarkan betapa media sosial itu sangat berpengaruh dalam merusak hidup kamu. Tentu saja dengan catatan, apabila kamu tidak cukup cerdas dan pintar untuk mengelola waktu, kapan harus berselancar di media sosial, kapan harus berhenti. Jika kamu cukup cerdas dan memiliki literasi digital yang cukup, saya bisa pastikan dampak positif dari bermain media sosial itu akan lebih banyak ketimbang dampak negatifnya.